Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dandi Nugraha Ramadan, selaku guru sementara kalian yang menggantikan Pak Koko untuk mengajar pelajaran sejarah ya. Pertama-tama, saya perkenalkan lebih dalam tentang diri saya terlebih dahulu. Nah, eh, saya kuliah di Universitas Negeri Malang dan menempuh jurusan pendidikan sejarah. Serta sekarang ada Universitas Negeri Malang juga salah satunya menerapkan program magang atau pengenalan lingkungan sekolah, dan beruntungnya saya mendapatkan SMKN 5 atau merupakan sekolah kalian. Nah, eh, sebenarnya ini hanya untuk throwback saja ya, atau flashback sedikit ke materi sebelumnya, atau di mana minggu lalu saya sudah memberikan materi tentang apa itu sejarah. Nah, definisi yang paling mudah atau arti yang paling mudah dari sejarah tentunya adalah peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu yang berdampak luas dan dikenang oleh masyarakat. Salah satu contohnya, eh, beberapa hari ke belakang ini ada salah satu hari besar dan juga peristiwa yang besar bagi kita, tentunya masyarakat Indonesia kita sendiri ya, yaitu ulang tahun Republik Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadinya proklamasi yang juga menandai hari lahirnya Indonesia. Nah, mengapa proklamasi tersebut merupakan salah satu peristiwa sejarah? Mengapa? Karena proklamasi itu suatu kejadian yang mempengaruhi orang banyak dan juga memberikan efek yang sangat besar kepada suatu kehidupan manusia. Jadi seperti hari itu, hari di mana lahirnya bangsa Indonesia, hari yang sangat spesial untuk kita warga negara Indonesia. Karena hari itu di mana kita pertama kali memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang tentunya di kita secara resmi Indonesia diakui sebagai negara. Nah, hari itu dirayakan setiap tahunnya karena hari itu merupakan hari bersejarah karena hal tersebut ya. Karena kita sudah berhasil lepas dari penjajahan, kita sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, pada hari itu hari di mana kita bisa melepaskannya, melepaskan semua penjajahan yang dari dulu kita rasakan. Nah, maka dari itu peristiwa tersebut disebut sebagai peristiwa sejarah. Nah, saya rasa saya sudah dapat dipahami. Kemudian tanpa berlama-lama lagi ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu praaksara. Nah, materi praaksara ini adalah salah satu materi yang paling pertama yang ada dalam pembelajaran sejarah. Nah, definisi dari materi praaksara adalah masa praaksara yang juga disebut sebagai masa nirleka, merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Jadi, tentunya pengetahuan umum yang kalian semua tahu bahwa kita dulu ada manusia-manusia yang hidup di zaman dahulu, jauh sekali zaman dahulu, bahkan zaman sebelum Indonesia merdeka, bahkan zaman sebelum Indonesia ada, bahkan zaman lebih jauh lagi, itu adalah zaman purba atau zaman di mana pertama kali bumi itu dipijaki oleh manusia. Nah, oleh karena hal itu, Mas, dalam kehidupan manusia ada beberapa zaman. Nah, salah satunya yang pertama kali ini adalah zaman praaksara, di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, bisa juga disebut zaman nirleka atau juga memiliki arti yang sama, yaitu nir atau dalam bahasa harfiahnya ya, itu belum, dan leka itu tulisan. Jadi belum juga mengenal tulisan, arti dari zaman nirleka itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
kapankah masa praksara dimulai? Karena dalam sejarah tentunya dalam suatu zaman itu ada suatu penandaan atau yang kemarin Bapak jelaskan itu periodisasi. Nah, periodisasi salah satu contoh periodisasi yang sangat cukup mudah adalah di mana periodisasi negara Indonesia. Nah, periodisasinya yaitu pada tanggal 17 Agustus pertama kali Indonesia merdeka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jawabannya adalah belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan. Namun yang pasti, pada masa praksara dimulai sejak manusia purba atau nenek moyang kita mulai terdapat di muka bumi. Mengapa hal tersebut bisa dikatakan seperti itu? Karena eh, menurut beberapa bukti dan juga beberapa hal yang ada yang sudah ditemukan hingga saat ini, penduduk pertama di bumi itu sebenarnya atau kemungkinan besarnya bukan manusia. Kalau kalian pernah melihat beberapa film seperti Jurassic Park atau T-Rex atau mungkin Godzilla, maaf Godzilla, King Kong. Nah, di situ kan ada beberapa hewan-hewan yang tentunya sangat asing saat kalau ditemui pada masa ini ya. Karena hewan-hewan tersebut eh, memiliki bentuk yang berbeda yang sering kita temui saat ini. Bentuknya berbeda. Nah, hewan-hewan tersebut atau biasa disebut dinosaurus. Nah, dipercaya dinosaurus hadir sebelum manusia. Makanya, tetapi pada zaman dinosaurus itu tidak disebutkan sebagai zaman praaksara. Mengapa? Karena kembali lagi ke materi sebelumnya, yaitu pelaku sejarah adalah manusia. Makhluk hidup yang lain bukanlah pelaku sejarah. Jadi kisah hidup mereka bukan merupakan kisah hidup yang bisa dibilang mengawali suatu peristiwa sejarah. Nah, ini sedikit ilustrasi untuk memberikan kalian sebagai pandangan bagaimana sih kehidupan pada zaman praksara itu. Nah, eh, baik, ini hanya ilustrasi singkat ya. Jadi bisa dilihat masih menggunakan kulit sapi atau pakaiannya mau kulit binatang, pakaiannya dan peralatannya masih peralatan sederhana dan lain-lain. Nah, ini bisa dijelaskan ke pertemuan selanjutnya, Bapak jelaskan pertemuan selanjutnya. Nah, tapi ini bisa dilihat sebagai ilustrasi aja bagaimana sih kehidupan zaman praksara tersebut. Nah, kemudian pertanyaan lagi, di Indonesia sendiri, siapa sih manusia purba yang merupakan nenek moyang kita? Nah, karena kita berada di Indonesia, kita tentunya harus tahu siapa nenek moyang yang menempati Indonesia pertama kali. Nah, kemudian kita beralih ke peta ini. Peta ini merupakan peta jalur migrasi atau perpindahan penduduk yang asalnya, ayo, negara apa ini? China. Nah, negara Cina atau disebutkan adalah Provinsi Yunan. Provinsi Yunan tersebut merupakan dipercaya merupakan asal dari nenek moyang kita, di mana salah satu atau salah dua dari bangsa tersebut adalah Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, bisa dilihat jalur migrasi yang dipilih oleh Proto Melayu dan Deutero Melayu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dari Cina, ada yang lewat jalur darat ke Thailand, seret. Ada yang berenang, jadi atlet Olimpiade ya lewat Filipina. Ada yang lewat Sulawesi, terus ke Papua, dan lain-lain dari Puerto Maya. Terus ada yang menyebar ke Sumatera, terus sampai Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tidak jauh berbeda. Deuteronomi Melayu dipercaya juga merupakan berada dari sekitar-sekitar dari tetanggaan lah dengan Proto Melayu itu. Jadi kayak beda RT saja. Nah, Deuteronomi Melayu juga membuat jalur migrasi diantaranya sebagai berikut. Ini. Nah, jalur-jalur migrasi ini. Nah, jadi bisa dibilang yang dipercaya adalah Indonesia, penduduknya adalah penduduk pendatang dari Cina. Kemudian
apa sih Proto Melayu? Apa itu Deutero Melayu? Apa itu mereka berdua itulah. Nah, Bapak jelaskan. Yang pertama, yang bisa dilihat dari Proto Melayu adalah di mana asal muasal mereka itu dari wilayah Cina Selatan dan diperkirakan datang ke Nusantara dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi. Nah, bisa dibilang ini adalah ciri-ciri singkat dari Proto Melayu dan ya, akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Kemudian Deutero Melayu. Deutero Melayu tempat asal mereka berasal dari Indochina Utara dan mulai masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, dan pada bangsa ini telah terampil membuat benda-benda dari bahan dasar logam, contohnya perunggu dan juga besi. Nah, itulah itu saja ya singkat video singkat dari Bapak yang menjelaskan sedikit tentang, apa sih nenek moyang, apa sih masa praksara tersebut. Nah, video ini akan diteruskan di pertemuan selanjutnya dan terima kasih anak-anak telah menyimak video dari Bapak dan, jangan lupa absen ya. So, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.